Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gerakan Non-Blok kelas 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Ratih Rahma Marsuti, nomor absen 26. Nama saya Renda Intan Kusuma, absen 27. Nama saya Reni Dwi Cahyono, nomor absen 28. Nama saya Rizky Ramadan Kurniawan, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadika Eka Putranto, nomor absen 30. Perkenalkan, saya Selvia Devi, nomor absen 31. Nama saya Felisa Ariati, absen 32. Perkenalkan, nama saya Veronica Supatmi, nomor absen 33. Nama saya Yesita Popi Andini, nomor absen 34. Pada tahun 1945, Perang Dunia II telah berakhir. Namun ada beberapa negara terpecah menjadi dua blok, yaitu blok barat, liberalisme demokratis, dan blok timur, sosialis komunis. Blok barat sendiri ada 8 negara pengikutnya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada. Blok timur sendiri ada 4 negara yang mengikuti, yaitu Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur. Di antara dua blok ada beberapa negara yang bersifat netral. Negara-negara yang netral tersebut membentuk gerakan non-blok atau disebut dengan GNB. Pembentukannya ini sendiri diprakarsai beberapa orang, salah satunya Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasir dari Arab, PM Pandit Jawaharlal dari India, Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Saya di sini akan melanjutkan apa yang sudah Renda sampaikan. GNB berdiri saat dilaksanakannya KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi pertama GNB di Bucharest, Yugoslavia pada 1-6 September 1961. KTT pertama GNB dihadiri oleh 25 negara, di antaranya Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Kata non-blok sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India, Nehru, dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenai 5 pilar yang sekarang menjadi pedoman atau basis prinsip dari GNB. Tujuan gerakan non-blok adalah untuk mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi sosial politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Sedangkan tujuan gerakan non-blok luar adalah berusaha meredakan ketegangan antara blok timur dan blok barat. Tujuannya menuju perdamaian dan keamanan dunia. Keanggotaan GNB diprakarsai oleh 5 negara, yakni 1 Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, 2 Soekarno dari Indonesia, 3 Pandit Jawaharlal Nehru dari India, 4 Gamal Abdel Nasir dari Mesir, 5 Kwame Nkrumah dari Ghana. Sebanyak 25 negara turut serta saat itu, yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, dan Sri Lanka, kemudian Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, dan Guinea. Lalu India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Keanggotaan GNB kini terdiri dari 120 anggota, 17 negara pengamat, dan 10 organisasi internasional yang tergabung dalam GNB. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi gerakan non-blok. Di dalam gerakan non-blok, tidak terdapat struktur organisasi yang mengatur kegiatan di berbagai bidang, karena gerakan non-blok bukanlah merupakan lembaga. Satu-satunya kepengurusan yang ada di gerakan non-blok adalah ketua, dan ketua ini dijabat oleh kepala pemerintah di mana KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok diadakan. Yang mengikuti KTT gerakan non-blok ini adalah kepala pemerintah dan juga kepala negara anggota gerakan non-blok. Manfaat gerakan non-blok untuk menciptakan perdamaian dunia yaitu antara lain yang pertama, untuk menjaga perdamaian dunia.
Yang kedua, untuk menjamin kemerdekaan dan juga kedaulatan serta kesatuan wilayah negara anggota gerakan non-blok. Yang ketiga, untuk menentang segala bentuk penjajahan dan juga blok politik. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga keamanan negara-negara anggota gerakan non-blok. Di sini saya akan menjelaskan bagian manfaat GNB bagi Indonesia. Sebelumnya, bagian ini saya bagi menjadi 2 orang. Yang pertama saya dan yang satunya teman saya Rizky Vandika. Untuk manfaat GNB yang pertama yaitu secara politik dapat mendukung proses demokratis, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mendorong penghormatan, peradilan, dan kemajuan HAM di Indonesia. Untuk yang kedua, secara ekonomi dan keuangan, mendorong pertumbuhan, stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, grant, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Untuk bagian nomor yang selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky Vandika. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan penjelasan dari Randy Dwi Cahyono. Manfaat GNB bagi Indonesia. Secara sosial budaya, menciptakan saling pengertian antar bangsa, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional, mendorong upaya perlindungan dan hak-hak pekerja migran, menciptakan stabilitas nasional, regional, dan internasional. Dalam segi kemanusiaan, mengembangkan early warning system di wilayah rawan bencana, meningkatkan capacity building di bidang penanganan. Peran Indonesia dalam GNB. 1. Sebagai salah satu negara pemrakarsa berdirinya gerakan non-blok. 2. Sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB 1. 3. Menjadi ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995 serta sebagai tuan rumah penyelenggara KTT GNB ke-10 di Jakarta. 4. Mengupayakan perdamaian dunia.